Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas E, mata kuliah Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Ramon Otalullah yang berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nah, eh, untuk itu saya langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program yang berjudul Program Intervensi Stimulasi Bahasa Ekspresif untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Verbal Anak Usia 3 tahun. Nah, eh, anak usia dini berada pada masa golden age, yaitu masa perkembangan yang sangat-sangat penting, termasuk pada aspek bahasa. Bahasa memiliki peran utama sebagai alat komunikasi anak untuk menyampaikan kebutuhan, pikiran, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, perkembangan bahasa dapat kurang optimal apabila stimulasi yang diberikan belum maksimal. Berdasarkan hasil asesmen yang kami lakukan, anak berinisial MR menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif yang masih berkembang. Hal ini terlihat dari kemampuan bicara, melakukan percakapan sederhana, serta menyebutkan benda yang dikenal yang masih belum optimal sesuai usianya. Oleh karena itu, kami menyusun program stimulasi bahasa ekspresif melalui aktivitas bermain yang menyenangkan agar dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal anak. Nah, ini untuk identitas anak, inisial anak yaitu MR, usia 3 tahun, 1 bulan pada 2 hari yang lalu, 3 tahun, 1 bulan. Untuk pendidikan, anak belum bersekolah maupun dimasukkan ke taman kanak-kanak dan jumlah observasi itu 1 sesi. Nah, MR merupakan anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan berinteraksi dengan keluarga serta teman sebaya di sekitar rumahnya. Anak memiliki karakter yang aktif dan menunjukkan minat pada aktivitas bermain serta cerita bergambar. Nah, berdasarkan hasil asesmen, MR memiliki beberapa kekuatan perkembangan. Pada aspek motorik kasar, MR berkembang cukup baik, seperti mampu berlari, melompat, dan memanjat. Selain itu, MR juga mampu mendengarkan cerita serta mengikuti instruksi 3 langkah atau lebih. Kemampuan bahasa reseptif anak juga tergolong cukup baik karena mampu memahami arahan sederhana. Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu distimulasi, khususnya pada aspek bahasa ekspresif. MR masih mengalami kesulitan dalam berbicara agar lebih jelas dipahami orang lain, melakukan percakapan sederhana 2 sampai 3 kalimat, menyebutkan nama benda yang dikenal, mengenal warna, memahami konsep posisi seperti di atas dan di bawah, serta memahami konsep jumlah sederhana seperti kata dua. Berdasarkan hasil tersebut, aspek bahasa ekspresif menjadi prioritas utama dalam program stimulasi yang kami susun. Nah, berdasarkan hasil observasi, MR tampak aktif, responsif, dan tertarik pada media bermain. Anak juga terlihat lebih nyaman berinteraksi melalui aktivitas bermain dibanding percakapan langsung. Selain itu, perhatian anak cukup mudah teralihkan, namun masih dapat kembali fokus ketika diberikan arahan. Selain itu, dari hasil wawancara dengan wali anak, yaitu nenek MR, diketahui bahwa MR lebih banyak beraktivitas di rumah dan belum bersekolah. Saat menginginkan sesuatu, anak lebih sering menggunakan isyarat seperti menunjuk dibanding berbicara secara verbal. MR juga memiliki minat yang besar pada cerita, khususnya tentang ikan, serta menyukai permainan visual dan benda konkret. Orang tua berharap kemampuan bicara dan interaksi sosial anak dapat berkembang lebih optimal melalui program stimulasi ini. Untuk materi selanjutnya, bisa saya serahkan kepada Emi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas sebelumnya? Ya, sudah jelas. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil asesmen, observasi dan wawancara dengan wali, ditemukan bahwa kebutuhan utama stimulasi pada MR berada pada aspek bahasa ekspresif. Nah, MR ini masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan keinginan secara verbal, melakukan percakapan sederhana, serta lebih sering menggunakan isyarat seperti menunjuk dibanding
Maaf, saya ulangi sebelumnya. Oke. Saya ulangi dari awal, yaitu analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil asesmen, observasi, dan wawancara dengan wali, temukan bahwa kebutuhan utama stimulasi pada MR berada pada bahasa ekspresif. Nah, MR ini masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan keinginan secara verbal, melakukan percakapan sederhana, serta lebih sering menggunakan isyarat seperti menunjuk dibanding berbicara. Namun, MR memiliki kemampuan bahasa reseptif yang cukup baik, seperti memahami instruksi dan mendengarkan cerita. Oleh karena itu, kemampuan tersebut dijadikan sebagai potensi awal atau entry point untuk membantu mengembangkan kemampuan komunikasi verbal anak. Lalu ada di tujuan program, boleh di next. Nah, di tujuan program ini ada dua kategori, yaitu tujuan utama, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada MR agar kemampuan MR ini bisa menyampaikan kebutuhan dan keinginannya secara lebih jelas melalui aktivitas bermain dan stimulasi bahasa. Sedangkan pada tujuan khususnya itu ada 6 poin, yang dimana pertama meningkatkan kemampuan melakukan percakapan sederhana, mungkin sekitar 2 sampai 3 kalimat, lalu melatih anak menyebut nama benda yang dikenal, meningkatkan kemampuan mengenal warna, melatih pemahaman konsep posisi di atas, di bawah, di depan, dan di dalam, melatih pemahaman konsep jumlah sederhana, 2, dan meningkatkan keberanian anak menggunakan komunikasi verbal. Boleh di next? Nah, untuk metode programnya sendiri, di sini program menggunakan metode focus stimulation, yaitu pemberian stimulasi bahasa secara berulang melalui aktivitas bermain dan interaksi yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal anak. Nah, teknik yang digunakan itu ada 4, yaitu ada modeling, yaitu memberikan contoh kata atau kalimat sederhana kepada anak. Terus ada repetition, ya betul, mengulang kata target secara konsisten. Terus ada prompting. Nah, memberi pertanyaan atau arahan sederhana untuk memancing respon yang verbal. Terakhir ada expansion, mengembangkan ucapan anak menjadi kalimat yang lebih lengkap. Sedangkan untuk pendekatan program yang digunakan yaitu ada bermain sambil belajar, bercerita, menggunakan media visual, dan menggunakan benda konkret sesuai minat anak. Nah, tujuan metode ini membantu anak lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa secara verbal dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan diserahkan kepada Saudari Nabila Hakim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan, yaitu media stimulasi. Adapun media stimulasi yang digunakan yakni disesuaikan dengan minat dan karakteristik anak, agar media stimulasi tersebut itu terlihat lebih menarik dan membantu untuk meningkatkan fokus selama kegiatan. Nah, adapun media stimulasi yang digunakan yaitu pertama, mainan konkret seperti balok susun, bola, dan juga pesawat mainan. Kemudian yang kedua, buku cerita bergambar yang bertujuan untuk melatih bahasa dan pemahaman cerita pada anak. Kemudian yang ketiga, gambar atau hewan favorit anak berupa gambar ikan dan hewan-hewan lainnya untuk meningkatkan minat berbicara pada anak. Kemudian yang keempat, kartu atau gambar warna yang mengenalkan konsep warna. Kemudian terakhir, media visual untuk membantu anak dalam memahami kosakata baru. Boleh di next. Adapun pelaksanaan program, yang pertama yaitu kegiatan pembukaan selama kurang lebih 5 menit. Yang pertama yaitu membangun kenyamanan dan bonding pada anak. Kemudian yang kedua ada ice breaking dan perkenalan media bermain pada anak. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak anak untuk berbicara ringan untuk membangun yang namanya kenyamanan tersebut. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti yang dilakukan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Yang pertama yaitu bermain sambil menstimulasi bahasa. Kemudian yang kedua melatih percakapan sederhana. Kemudian yang ketiga mengenalkan nama benda, warna, konsep posisi, dan jumlah.
Kemudian yang keempat yaitu mendengarkan cerita dan mengikuti instruksi. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan penutup yang dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Yang pertama yaitu melakukan deskripsi pelaksanaan, yang dimana melakukan yang namanya kegiatan ini diakhiri dengan salam dan juga interaksi positif agar anak tetap memiliki pengalaman yang menyenangkan terhadap kegiatan stimulasi tersebut. Kemudian diakhiri dengan hasil stimulasi, yaitu tahap penutup membantu memperkuat pemahaman anak terhadap kata ataupun kalimat yang telah dilatih. Kemudian boleh di next. Mohon maaf, ini di nomor 3 seharusnya kegiatan penutup ya. Iya, tidak tertuliskan di situ. Kita Okay, next. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil pelaksanaan program. Nah, yang pertama yaitu perkembangan yang meningkat. Ya ini anak mampu melakukan percakapan sederhana 2 sampai 3 kalimat. Kemudian anak juga lebih sering menyebutkan nama benda yang dikenalnya. Selanjutnya anak mulai mengenal dan menyebut warna dasar. Kemudian lebih aktif merespon pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemudian adapun hal yang masih perlu distimulasi pada anak yaitu kejelasan berbicara agar anak tersebut lebih mudah agar bahasanya lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian pemahaman konsep posisi seperti di atas, di bawah, di depan dan juga di dalam masih kurang. Kemudian terakhir yaitu pemahaman konsep jumlah sederhana seperti angka dua seperti itu. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Ahmad Alfian Al-Kidri. Saya persilahkan. Oke, baik. Untuk faktor pendukung dan penghambat itu sendiri, kalau untuk faktor pendukung di sini ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan bahasa reseptif reseptif anak yang cukup baik. Ini di sini Emil memiliki kemampuan bahasa seperti mampu mendengarkan cerita dan mengikuti instruksi sederhana maupun instruksi ganda. Nah, kemampuan ini memudahkan fasilitator dalam memberikan arahan selama proses stimulasi berlangsung. Dan yang kedua ada memiliki minat yang kuat terhadap media visual, cerita, dan benda konkret sehingga lebih mudah tertarik dan terlibat dalam kegiatan stimulasi karena adanya benda-benda itu. Selain itu, MR memiliki karakter yang aktif, interaktif, dan eh, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, juga menjadi faktor pendukung dalam proses stimulasi dan keterlibatan orang tua yang cukup kooperatif selama kegiatan berlangsung serta kegiatan eh, untuk melanjutkan stimulasi di rumah turut mendukung keberhasilan program. Lingkungan rumah yang relatif aman juga membuat pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan lebih kondusif. Dan selanjutnya itu ada kondisi atau faktor penghambat. Nah, di sini faktor penghambatnya adalah terdapat beberapa faktor yang salah satunya hambatan utamanya adalah perhatian anak yang masih mudah teralihkan oleh lingkungan sekitar atau aktivitas lain, seperti menonton televisi dan meminum susu sambil beraktivitas. Kondisi ini membuat anak terkadang sulit mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Selain itu, MR lebih sering menggunakan komunikasi nonverbal seperti menunjuk dibandingkan berbicara secara langsung, sehingga fasilitator harus perlu ekstra untuk memberikan stimulasi berulang untuk memancing respon verbal anak. Dan keterbatasan waktu pelaksanaan juga menjadi hambatan karena perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi yang konsisten dan berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan di sini ada interaksi sosial anak dengan teman sebaya yang masih terbatas juga dapat mempengaruhi kesempatan anak untuk melatih kemampuan komunikasi verbalnya di antara teman sebayanya. Next. Oke. Eh, rekomendasi tindak lanjutnya adalah
di sini mengajak anak berbicara saat bermain atau beraktivitas sehari-hari untuk orang tua atau wali. Yang kedua, membacakan cerita pendek secara rutin ke anak. Dan ketiga, menggunakan benda konkret untuk mengenalkan kosakata baru, seperti poster, balok, atau hal-hal lainnya. Dan yang keempat, memberikan waktu anak untuk merespon sebelum kita membantu anak dalam menyelesaikan eh, tugas-tugas atau stimulasinya. Seperti itu. Di sini, untuk stimulasi yang disarankan adalah bermain sambil bercerita sesuai minat anak. Misalnya tentang ikan yang memang betul-betul anak sukai. Yang kedua, cerita sebelum tidur untuk menambah kosakata anak dengan menceritakan sebuah dongeng atau yang lainnya. Dan yang ketiga, mengenalkan warna, posisi, dan jumlah melalui permainan sederhana. Next. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, program stimulasi bahasa ekspresif pada MR usia 3 tahun ini berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan perkembangan pada beberapa aspek komunikasi verbal. Anak mulai lebih aktif dalam merespon benda serta mengenal warna, meskipun serta mengenal warna dan mulai aktif dalam merespon pertanyaan, melakukan percakapan sederhana, dan menyebut nama benda serta mengenal warna. Nah, meskipun demikian, beberapa kemampuan seperti kejelasan bicara, pemahaman konsep posisi, dan konsep jumlah sederhana masih memerlukan stimulasi lanjutan secara konsisten oleh orang tua maupun wali anak seperti itu untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan berbahasa ekspresifnya. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihan. Dengan ini saya tutup presentasi kami. Kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.